Hadirin sekalian, refleksi perjalanan Partai Golkar. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan pidato politik yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dengan hormat kami mengundang Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya sebelum memulai untuk membacakan pantun. Burung cendrawasih terbang ke rawa, singgah sebentar di atas papan. Kalau Golkar tetap berkarya, Indonesia maju jadi kepastian. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Bapak Presiden, terima kasih atas kehadirannya. Kami tahu betul di sela-sela jadwal yang begitu padat, tapi dengan kehadiran Bapak Presiden malam ini akan membuktikan rasa cinta Bapak Presiden kepada Partai Golkar. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang selalu hadir terus setiap HUT Partai Golkar. Yang saya hormati Ketua Lembaga Tinggi Negara, ada Ketua MPR RI abang saya Bapak Muhammad Muzani, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani. Yang kencang dikit tepuk tangannya. Mbak Puan udah mulai senyum, Pak. Yang saya hormati Ketua DPR RI Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin. Yang saya hormati sahabat-sahabat, teman-teman anggota kabinet, baik menteri maupun wakil menteri, yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, nanti Bapak Presiden yang absen kita semua. Yang saya hormati ketua-ketua partai politik yang sempat hadir. Ada Ketua Umum Partai Gerindra yang juga adalah Bapak Presiden dengan Pak Sekjen, Pak Menlu. Ada Ketua Umum PDIP yang diwakili oleh Mbak Puan. Kita doakan semoga menjadi yang terbaik di partainya. Amin dong. Yang saya hormati ketua-ketua partai atau yang mewakili. Ini ada dari PAN tadi, Bang Viva, dari PKB, dari apa lagi? PKS, Gelora, Garuda, Hanura, PSI, P3, apa lagi ya? Banyak kali. Demokrat, mohon maaf, ini sekjen tulisnya kurang bagus Pak, nanti pangkatnya kita turunkan kelihatannya. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, sahabat saya Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Bapak Abu Rizal Bakri. Yang saya hormati Ketua Dewan Etik DPP Partai Golkar Bapak Muhammad Hatta. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Partai DPP Partai Golkar abang saya Bapak Freddy Latumahina. Yang saya hormati seluruh pengurus DPP Partai Golkar, ada Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Bapak Sarmuji yang juga merangkap ketua fraksi. Ada Bendahara Umum DPP Partai Golkar Ibu Sari Yuliati, paling cantik sendiri.
dan seluruh wakil-wakil ketua umum yang hadir, anggota pleno DPP Partai Golkar, yang saya hormati ketua organisasi sayap yang didirikan maupun didirikan, AMPG dan KPPG, ada Soksi, Kosgoro, MKGR, yang saya hormati seluruh anggota fraksi Partai Golkar yang sempat hadir, yang saya muliakan para senior-senior DPP Partai Golkar yang sempat hadir, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Tanpa senior-senior ini Partai Golkar tidak mungkin sekokoh seperti sekarang ini. Yang saya hormati ketua-ketua DPD 1 Partai Golkar seluruh Indonesia dan ketua-ketua Golkar DPD 2. Bapak Presiden, saya izin melaporkan bahwa teman-teman ketua Golkar DPD 1 semua ada di daerah. Kita melakukan doa bersama, jadi saya tugaskan mereka berada semua di sana. Bisa lihat dari layar monitor, udah kangen kelihatannya. Tadinya mereka minta untuk hadir, tapi saya bilang ini kondisi bangsa butuh doa, jadi kita kembalikan untuk doa di masing-masing tempat. Hadirin undangan dan seluruh kader yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya, sehingga pada malam hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka merayakan puncak HUT Partai Golkar yang ke-61. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, seluruh kader Partai Golkar dari Aceh sampai Papua menyampaikan dan mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden untuk membersamai kita dalam merayakan HUT Partai Golkar. Kehadiran Bapak Presiden, sekali lagi saya ingin mengatakan sebagai bentuk cinta Bapak Presiden kepada Partai Golkar. Kalau sudah Bapak Presiden hadir dan mencintai Golkar, apalagi Partai Golkar udah pasti mencintai dan menjaga Bapak Presiden Prabowo. Karena tidak salah lah, karena Bapak Presiden ini juga alumni Partai Golkar. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, puncak HUT Golkar kali ini berbeda dengan sebelumnya. Biasanya kalau HUT Golkar di gedung yang mewah, disajikan dengan tari-tarian, dengan alunan musik yang indah, dan berbagai musik termasuk musik Oolate. Tapi malam ini bangsa kita dalam keadaan yang membutuhkan perhatian. Kita kena musibah, bencana yang melanda negara kita. Baik yang ada di Aceh, baik yang ada di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Kami sangat prihatin dan oleh karena itu lewat mimbar yang berbahagia ini saya mengajak kita semua untuk kita mendoakan agar saudara-saudara kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala diterima di sisi yang paling mulia. Dan kepada keluarga dan saudara-saudara kita yang kena bencana selalu diberikan kekuatan, ketabahan. Kami berpendapat Partai Golkar bahwa kita hidup berbangsa dan bernegara ibarat manusia yang kalau satu organ tubuhnya sakit juga dirasakan yang lainnya. Itulah esensi daripada kita hidup berbangsa dan bernegara. Kaitannya dengan hal tersebut, kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk langsung dengan gerakan cepat melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah yang kena musibah, baik dari Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Tidak hanya cukup mengunjungi, tapi juga mengerahkan seluruh kekuatan bangsa untuk ikut mengatasi bencana, membawa sumbangan, ikut melakukan dialog dengan masyarakat, dan memerintahkan kepada seluruh anggota kabinet dan seluruh kekuatan bangsa ikut untuk mengatasi persoalan bencana secara baik. Izin kami melaporkan dalam rangka
menerjemahkan dan menindaklanjuti perintah Bapak Presiden. Kami sebagai Menteri SDM 2 hari berkeliling di Aceh, di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Banyak jaringan listrik yang rubuh akibat karena perluasan kali. Di Birem, contoh di Aceh, itu mengaliri kurang lebih sekitar 200 megawatt PLTG yang itu menghubungkan antara Birem dan Banda Aceh. Alhamdulillah Bapak Presiden, mulai malam ini sebagian sudah bisa nyala karena perintah Bapak Presiden. Jalan-jalan terputus, penyaluran BBM dan LPG tidak bisa memakai jalan darat. Jadi sebagian kita pakai trekking lewat laut. Begitupun di Sumatera Utara. Saya nginap di Tapteng, di Sibolga, dan juga kami mengunjungi Tapsel. Ketika kemarin belum kami ke sana, listrik masih mati. Kemudian BBM antriannya panjang, bahkan LPG terancam habis. Kami izin melaporkan Bapak Presiden, baru tadi kami menelpon Bupati Tapteng. Alhamdulillah listrik sudah berjalan 80%, kemudian BBM sudah terurai 60% dan LPG juga sudah mulai berjalan. Saya yakin dan percaya bahwa semua anggota kabinet juga kompak menjalankan hal yang sama. Kaitannya dengan itu, kami juga ingin menyampaikan bahwa DPP Partai Golkar telah mengirim bantuan. Bahkan kami menginstruksikan kepada seluruh Partai Golkar yang ada di wilayah bencana, DPD 1, DPD 2, untuk menjadikan sekretariat Partai Golkar sebagai posko. Inilah sebagai bentuk kehadiran kita semua. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, izinkan saya di dalam HUT yang ke-61 ini sedikit merefleksi tentang Partai Golkar. Partai Golkar lahir ada alasannya. Minimal ada 2 persoalan yang fundamental pada saat itu. Stabilitas politik yang tidak terlalu baik, hasil daripada pemilu tahun 55, di mana pengangguran terjadi di mana-mana, krisis pangan, inflasi kita 650%, dan ditambah lagi dengan satu persoalan besar, yaitu adanya kekuatan sekelompok masyarakat dan kekuatan politik yang ingin merubah ideologi Pancasila ke ideologi yang lain. Atas dasar 2 hal itulah kemudian Partai Golkar lahir dengan dilahirkan oleh Sekber, Sekretariat Bersama. Dan Sekretariat Bersama ini dilahirkan oleh 97 organisasi. 97 organisasi itu adalah terdiri dari petani, nelayan, wartawan, TNI Polri, organisasi-organisasi buruh, pegawai negeri, organisasi kemasyarakatan lainnya seperti Pemuda Muhammadiyah, Soksi, Kosgoro, MKGR, dan lain-lainnya. Dengan demikian dapatlah kita pastikan bahwa Partai Golkar ini tidak dilahirkan oleh satu kelompok tertentu, tapi Partai Golkar ini betul-betul lahir dari kandungan rakyat Republik Indonesia. Atas dasar hal itu, maka sudah sangatlah layak bahwa Partai Golkar ini adalah pemilik sahamnya adalah rakyat. Tidak dimiliki oleh siapapun, tidak dimiliki oleh satu kelompok tertentu, apalagi keluarga tertentu. Partai Golkar adalah milik sah anak rakyat yang doktrin karya kekaryaannya sebagai instrumen politik negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Atas dasar pemikiran itu, Partai Golkar pertama mengikuti pemilu pada tahun 71. Terjadi perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Pak Harto adalah tokoh Golkar yang menjadi ketua Dewan Pembina selama 30 tahun lebih. Pada saat Golkar memimpin, tadi saya katakan inflasi kita 650%. Lapangan pekerjaan susah. Dimajukan dengan konsep trilogi pembangunan. Alhamdulillah, selama kepemimpinan Partai Golkar di bawah Presiden Pak Harto, kita mampu pertumbuhan ekonomi kita di atas 7%. Menurunkan inflasi kita di bawah 15%. Kita swasembada pangan, kita swasembada energi, teknologi kita juga baik. Bahkan kita terkenal dengan macan Asia.
Saya pikir bahwa atas dasar apa yang telah dilakukan tersebut, maka tidaklah heran kemudian kalau kita juluki Pak Harto sebagai Bapak Pembangunan. Sudah banyak kontribusinya Pak Harto kepada negara ini, baik merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, merebut Irian Barat, dan meletakkan pondasi pembangunan bangsa. Kemudian Partai Golkar lewat mekanisme yang baik kami mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk diberikan gelar pahlawan, dan alhamdulillah lewat mimbar yang terhormat ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menganugerahi Bapak Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Sebagai partai yang dewasa, kami sangat menghargai bahwa pasti ada pro dan kontra, dan itu hal yang biasa saja. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, kaitannya dengan hal tersebut, kami ingin menyampaikan bahwa keputusan Munas ada dua hal penting. Yang pertama adalah Partai Golkar harus bersama-sama dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden sebagai partai koalisi yang mendukung pemerintahan. Sampai di mana selesainya tergantung Bapak Presiden. Karena ini keputusan Munas. Kalau merubah keputusan Munas, nanti di Munas lagi. Dan saya pikir Partai Golkar taat tertib pada mekanisme pengambilan keputusan. Kami merasa nyaman bekerja dengan Bapak Presiden, karena kami tahu betul sesungguhnya Bapak Presiden Ketua Umum Gerindra, tapi mungkin lebih paham Golkar daripada saya. Tidak terasa sudah selama 1 tahun Bapak Presiden memimpin negara ini. Sudah banyak program-program yang sudah tereksekusi maupun yang akan dieksekusi. Program-program pro rakyat, diantaranya makanan bergizi. Banyak juga yang mengatakan makanan bergizi ini tidak penting. Tapi saya ingin mengatakan Bapak Presiden, bagi orang-orang susah seperti saya yang pernah sekolah busung lapar, ini program ini sangat mulia dan harus dilanjutkan untuk seluruh pelosok tanah air. Swasembada pangan, swasembada energi, kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden menyangkut energi. Sejak 2008 sampai 2024 belum pernah lifting kita mencapai target APBN. Di tahun 2025 insya Allah Partai Golkar dan Bapak Presiden akan mewujudkan lifting kita akan melebihi target APBN. Bahkan solar di tahun 2026 kita tidak akan melakukan impor lagi. Masih banyak program-program kesejahteraan lainnya. Sekolah rakyat, kemudian koperasi merah putih, reforma agraria, internet gratis, dan saya pikir ini adalah bagian yang harus kita dukung. Namun Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini izinkan kami menyampaikan saran. Perlu dibuatkan koalisi permanen. Jangan koalisi on off. Jangan koalisi in out. Jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Sudah harus kita mempunyai prinsip yang kuat untuk meletakkan kerangka koalisi yang benar. Kalau mau menderita, menderita bareng-bareng. Kalau mau senang, senang bareng-bareng. Dan ini dibutuhkan gentleman. Dibutuhkan gentleman yang kuat. Jangan orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, yang kedua keputusan Munas adalah memberikan target kepada Ketua Umum dan pengurus, baik target di Pilkada, Pilpres, dan Pileg. Untuk Pilkada alhamdulillah target kami mencapai 60% terwujud di Pilkada Gubernur, Bupati, Wali Kota. Karena itu saya memberikan apresiasi kepada seluruh kader Partai Golkar di seluruh wilayah pelosok Nusantara dari Aceh sampai Papua. Yang kedua menyangkut Pileg. KPI seorang ketua umum partai dan pengurus partai adalah menaikkan kursi. Bagi kami Partai Golkar, kursi kami sekarang adalah 102. Dan insya Allah besok targetnya harus di atas 102. Itu bisa terwujud kalau Bapak Presiden senyum bersama Golkar.
Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, karena saya lihat ini waktu sudah mau habis, maka saya harus pangkas ini catatan terlalu banyak. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang kami anggap sangat penting di HUT Partai Golkar. Pertama, kami memandang sudah saatnya kita menata ulang desain politik kita. Desain politik harus kita selaraskan dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tahun 1945 pasal 4 ayat 1. Oleh karena itu sistem kepartaian, sistem pemilu haruslah yang kompatibel dan mendukung sistem pemerintahan presidensial. Dalam pandangan kami, berdasarkan referensi para ahli dan kajian yang mendalam daripada DPP Partai Golkar, sistem kepartaian yang ideal adalah sistem multipartai sederhana, bukan sistem multipartai ekstrim. Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten kota, biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin bahwa ini membutuhkan kajian yang mendalam. Oleh karena itu kami memandang pembahasan RUU bidang politik seyogyanya bisa dimulai tahun depan. Ini agar pembahasannya bisa dilakukan dengan komprehensif, hati-hati dan cermat, dengan melibatkan masukan yang luas. RUU ini harus melalui kajian yang mendalam. Tapi terus terang aja Bapak Presiden, sekalipun undang-undang kita sudah kaji baik, saya punya kekhawatiran. Jangan sampai undang-undang sudah jadi, sampai di MK membuat yang lain, bahkan bisa merubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi. Jadi saya pikir ini perlu kita kawal bersama-sama agar persoalan ini harus tetap kita lakukan dengan baik. Mengakhiri sambutan saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Pak Muhyiddin yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini, dan kepada semua panitia besok naik pangkat karena acara sukses. Pangkatnya seperti apa nanti kita negosiasikan. Bapak Presiden, kami memohon kiranya Bapak Presiden bisa memberikan arahan, bisa memberikan nasihat, karena saya yakin dan percaya bahwa pada HUT kali ini semua partai Golkar ingin mendengar nasihat daripada Bapak Presiden. Izinkan saya untuk menutup dengan satu buah pantun. Pohon beringin berdiri tegak mempesona, tumpunya rindang sejuk rasanya. Koalisi sukses jalankan asta cita, jadi eksalator kelanjutan kepemimpinan bangsa. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.